Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Ketika kita berbicara mengenai novena, kita sebenarnya sedang berbicara tentang salah satu bentuk devosi tertua dan paling kaya dalam kehidupan iman Gereja Katolik. Novena bukan sekadar serangkaian doa yang diulang selama 9 hari. Lebih dari itu, novena adalah perjalanan rohani yang mengajak seseorang memasuki ritme rahmat, sebuah ritme yang memberi ruang bagi pertumbuhan iman, pengendapan batin, dan kehadiran Tuhan yang bekerja secara perlahan, namun pasti dalam jiwa seseorang. Dalam tradisi Gereja Katolik, devosi 9 hari berakar pada teladan para rasul dan Bunda Maria yang bertekun dalam doa selama 9 hari penuh sebelum pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sejak peristiwa itulah Gereja Katolik melihat bahwa 9 hari doa memiliki makna rohani yang mendalam. Sebuah proses yang membawa seseorang untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga belajar menantikan Tuhan. Novena didesain sebagai sebuah perjalanan batin yang progresif. Setiap harinya memiliki pengantar rohani, ajakan refleksi, intensi khusus, dan sebuah arah yang ditujukan untuk membimbing seseorang masuk lebih dalam ke dalam kesatuan dengan Tuhan. Walaupun dalam video ini doa-doanya tidak saya tampilkan secara lengkap, makna dan alurnya tetap saya rangkum agar Anda dapat memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh novena itu sendiri. Pada hari-hari pertama, seseorang diajak membuka hati, mengakui kelemahan diri, menyadari kebutuhannya akan penyertaan Tuhan, dan memasuki novena dengan semangat kerendahan hati. Pada hari-hari berikutnya, seseorang diajak melihat pergumulan, godaan, dan tantangan dalam mempertahankan kesetiaan doa. Dan pada hari-hari terakhir, seseorang diajak memasuki penyerahan diri, membiarkan Tuhan mengambil alih kendali, dan mempercayakan seluruh hidupnya pada penyelenggaraan ilahi. Dengan demikian, novena bukan hanya rangkaian doa, tetapi sebuah pemurnian hati secara bertahap. Namun di tengah praktik devosi yang begitu kaya ini, sering muncul sebuah pertanyaan sederhana namun penting. Apakah novena harus dilakukan pada waktu yang sama setiap hari? Pertanyaan ini muncul dari banyak umat Katolik yang ingin menjalankan devosi dengan benar, tetapi juga merasa terbebani oleh ritme hidup yang tidak selalu stabil. Ada yang bekerja pada jam yang berubah-ubah, ada yang harus mengurus keluarga, ada yang sakit, dan ada pula yang terkadang lupa karena tuntutan hidup sehari-hari. Banyak orang merasa cemas jika tidak bisa berdoa tepat pada jam yang sama seperti hari sebelumnya. Ada yang khawatir novenanya batal. Ada yang takut doanya tidak didengar. Bahkan ada yang memulai ulang karena merasa tidak sempurna. Namun Gereja Katolik sama sekali tidak mengajarkan bahwa waktu novena harus sama. Gereja Katolik menekankan makna, bukan teknis. Katekismus Gereja Katolik memberikan dasar yang kuat mengenai doa. Di nomor 2559, bahwa doa adalah pengangkatan hati kepada Allah. Ini artinya doa bukan soal teknis, bukan soal ritual yang kaku. Doa adalah gerak hati, sebuah relasi. Kerendahan hati adalah dasar dari doa. Karena dengan kerendahan hati, seseorang mengakui bahwa ia membutuhkan Tuhan. Ketika seseorang mulai berdoa novena, ia sebenarnya sedang mengangkat hatinya kepada Tuhan secara konsisten, tetapi bukan secara terikat pada waktu tertentu. Gereja Katolik tidak pernah menetapkan aturan waktu. Yang ditetapkan hanya 9 hari berturut-turut sebagai tanda ketekunan. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2742, berdoa tanpa henti bukanlah permintaan yang mustahil, tetapi sebuah kebutuhan bagi kehidupan Kristiani. Sekali lagi,
Gereja Katolik tidak mengatakan berdoalah pada waktu yang sama tanpa henti, tetapi hanya berdoalah tanpa henti. Yang ditekankan adalah sikap batin yang terus tertuju kepada Tuhan, bukan konsistensi jam. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2736, gereja mengajukan pertanyaan penting. Apakah kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita? Pertanyaan ini menjadi dasar seluruh praktik doa. Jika Anda percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa Anda, maka Anda pun harus percaya bahwa Tuhan tidak terikat oleh jam atau menit. Tuhan mendengarkan doa ketika hati Anda hadir, bukan ketika jarum jam menunjuk angka tertentu. Santo Padre Pio, seorang kudus yang hidupnya penuh doa, menderita dan pelayanan, mengatakan bahwa Tuhan melihat hati, bukan kata-kata. Bila kata-kata saja bukan ukuran doa, apalagi jam. Bagi Padre Pio, kualitas doa terletak pada ketulusan hati, pada penyerahan diri, dan pada kesediaan untuk datang kepada Tuhan apa adanya. Ia juga mengatakan, berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Kekhawatiran tidak berguna. Kalimat ini seperti menjawab secara langsung rasa takut banyak orang tentang waktu novena. Jika novena dilakukan dalam kecemasan, maka semangatnya hilang. Doa tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang gelisah, tetapi untuk membawa kedamaian. Bila seseorang merasa takut terlambat, takut salah, atau takut Tuhan marah karena ia tidak berdoa pada jam yang sama, maka ia telah menempatkan doa pada posisi yang keliru. Ditekankan bahwa hidup manusia selalu berubah. Terkadang seseorang berniat berdoa pada jam tertentu, tetapi keadaan memaksa untuk menggesernya. Ada yang berniat mendoakan novena pagi-pagi, tetapi harus menghadapi keadaan mendadak yang tidak bisa dihindari. Ada yang berniat berdoa malam hari, tetapi kelelahan datang terlebih dahulu. Hal-hal seperti ini bukan tanda ketidaksetiaan, itu adalah kenyataan hidup. Tuhan memahami keadaan manusia. Tuhan melihat bagaimana Anda berusaha. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2710, ditegaskan bahwa agar dapat berdoa, seorang Katolik harus berusaha untuk hadir di hadapan Tuhan. Kata hadir menegaskan kualitas perhatian dan ketulusan hati, bukan ketepatan jam. Padre Pio juga mengingatkan bahwa doa adalah senjata terbaik yang kita miliki. Doa membuka hati Tuhan. Artinya, yang membuka hati Tuhan bukan jamnya, tetapi isi hati. Bahkan beliau berkata, dalam doa, lebih baik hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Bila hati lebih penting dari kata-kata, maka jam doa pun lebih tidak penting daripada kehadiran hati itu sendiri. Itulah mengapa orang-orang yang berdoa novena tidak perlu tertekan. Doa yang terlambat, tetapi tulus lebih bernilai daripada doa yang tepat waktu, tetapi kosong. Dalam perjalanan novena 9 hari, seseorang diajak untuk merenungkan banyak aspek hidup. Rasa syukur, pergumulan, pengampunan, penyerahan diri, dan pengharapan. Setiap harinya membawa tema refleksi tertentu yang membimbing seseorang memasuki pemurnian batin. Hari-hari awal biasanya menandai pembukaan hati dan pengakuan akan kelemahan. Hari-hari tengah dalam berdoa novena seringkali menjadi masa pergulatan. Ketika seseorang merasa letih, bosan, atau terganggu. Dan hari-hari akhir dalam berdoa novena biasanya membawa seseorang pada penyerahan sempurna ketika ia akhirnya memahami bahwa hasil doa bukan berada dalam genggamannya, tetapi dalam tangan Tuhan. Novena, karenanya, bukan perjalanan teknis. Novena adalah perjalanan kasih. Seseorang yang menjalankan novena sedang mengatakan kepada Tuhan, "Aku datang, Tuhan. Aku datang lagi hari ini." Dan Tuhan melihat setiap kedatangan itu. Ia melihat niat, kesungguhan, dan kesetiaan. Ia tidak melihat apakah Anda datang jam 7 tepat atau jam 8 lewat 15.
Bahkan ketika Anda datang dengan hati yang lelah, Tuhan tetap menerima Anda. Santo Padre Pio berkata, Tuhan tidak menolak kerendahan hati dan ketulusan. Itu berarti bahkan doa yang diucapkan dengan terbata-bata tetap diterima oleh Tuhan. Secara pastoral, gereja memahami bahwa hidup manusia tidak stabil. Ada kejadian tak terduga, tuntutan pekerjaan, kondisi kesehatan, kewajiban keluarga, dan banyak hal lain yang dapat mengubah jadwal seseorang. Maka Gereja Katolik tidak ingin umat tertekan oleh aturan yang tidak pernah ditetapkan. Devosi harus membawa kebebasan rohani, bukan kekangan. Dan novena harus membawa damai, bukan beban perfeksionisme. Bila seseorang menjalankan novena dengan penuh ketenangan, ia akan merasakan bahwa selama 9 hari itu Tuhan bekerja dalam dirinya. Tuhan menguatkan bagian hati yang rapuh, menenangkan bagian yang gelisah, dan menerangi bagian yang gelap. Tuhan bekerja perlahan, seperti embun yang jatuh lembut pada pagi hari. Novena adalah kesempatan untuk mengalami Tuhan secara bertahap. Pada hari pertama, Anda mungkin membawa intensi tertentu dengan penuh harapan. Pada hari kedua atau ketiga, Anda mungkin mulai mengalami pergulatan. Pada hari keempat atau kelima, Anda mungkin merasakan kedalaman baru. Pada hari keenam atau ketujuh, mungkin muncul godaan untuk menyerah. Dan pada hari kedelapan atau kesembilan, Anda mungkin tiba pada titik penyerahan diri yang sejati. Inilah dinamika rohani yang digambarkan dalam berdoa novena. Setiap hari membawa langkah kecil menuju Tuhan. Ketika seseorang memahami dinamika ini, ia akan menyadari bahwa pertanyaan tentang waktu menjadi semakin tidak relevan. Yang dilakukan dalam novena adalah membangun kehadiran, bukan membangun jam. Tuhan memandang hati seseorang yang datang kepadanya. Itulah sebabnya, walaupun waktu novena berubah setiap hari, Tuhan tetap menerima doa itu. Yang lebih penting adalah kesetiaan dan ketulusan. Banyak orang yang menjalankan novena akhirnya mengalami sebuah transformasi rohani. Mereka menemukan damai, kekuatan, kejelasan, atau penghiburan. Bukan karena mereka mengikuti semua teknis, tetapi karena mereka setia membuka hati kepada Tuhan. Tuhan menghormati langkah kecil itu. Tuhan melihat keindahan di dalam perjuangan itu. Tuhan menghargai setiap kedatangan yang dilakukan dengan cinta. Saudara dan saudariku terkasih, novena tidak pernah dimaksudkan menjadi beban. Novena adalah undangan untuk berada bersama Tuhan. Undangan untuk melewati 9 hari bersamanya. Undangan untuk mengenal diri, mengenal Tuhan, dan mengenal apa yang sesungguhnya penting dalam hidup. Ketika Anda berdoa novena, jangan takut salah, jangan takut terlambat, jangan takut berubah jam. Yang Tuhan kehendaki bukan kesempurnaan teknis. Yang Ia kehendaki adalah kerendahan hati, kesetiaan, dan cinta. Ingatlah selalu kata-kata Santo Padre Pio, berdoalah, berharaplah, dan janganlah khawatir. Doa adalah jalan menuju kedamaian, bukan menuju kecemasan. Dan novena adalah salah satu cara untuk memasuki kedamaian itu. Tuhan tidak terikat waktu. Ia hadir setiap kali Anda membuka hati. Ia hadir setiap kali Anda datang kepadanya. Ia hadir setiap kali Anda mengangkat hati dalam doa. Maka, jalankanlah novena Anda dengan hati yang bebas, tenang, dan penuh iman. Biarkan Tuhan memimpin hari demi hari, dan percayalah bahwa setiap doa Anda, apapun jamnya, selalu didengar oleh Tuhan yang penuh kasih. Semoga 9 hari itu menjadi ruang di mana Anda bertemu dengan Tuhan secara lebih dalam. Semoga Santo Padre Pio mendoakan Anda dalam perjalanan rohani ini. Dan semoga damai Kristus selalu tinggal dalam hati Anda.
Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.